Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah di hari ini ada keindahan surga. Baik, kita sebelum menjelaskan lebih jauh tentang kampung kembali kita. Jadi pada dasarnya kita seorang muslim itu rumahnya itu di surga. Pada diri kita. Awalnya Nabi Adam berada di surga. Awalnya manusia awal, ayah kita Adam alaihi salam itu di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salam ke dunia ini. Salah satunya adalah karena tipu daya iblis. Tipu daya iblis yang hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kita di dunia saat ini. Jadi kalau ditanya, mana kampung asal kita? Kampung asal kita itu adalah surga. Maka kita harus kembali sebenarnya ke sana. Namun di saat Allah murka kepada iblis, lalu iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunda karena dia murka kepada iblis dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Namun iblis minta ditunda bahwa dia akan menyesatkan manusia. Dia akan itu mengajak manusia. Dan juga dari golongan jin akan mengajak itu ke dalam api neraka, kecuali orang-orang yang dia bertakwa. Jadi ada dua nanti di antara manusia. Makanya perjalanan kita ini sangat lama di dalam perjalanan hidup kita. Dan kembali kita adalah nanti apa di surga. Jadi sebelum kita berbicara surga, perjalanan kita sekarang ini, kita ini sekarang di alam dunia, ya, alam dunia. Setelah itu kita akan berada di alam kubur. Kita berada di alam kubur. Maka di alam kubur semuanya. Dan di kubur ada dua. Ada yang dia dapat kenikmatan, ada yang dia dapat yaitu azab kubur. Jadi ada dua. Ada yang dapat kenikmatan, ada yang dia mendapatkan azab. Ya. Setelah di alam kubur, apakah selesai belum? Maka Allah nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan semua manusia. Dan itulah tanda yang namanya hari kebangkitan. Semua meninggal dunia di saat itu ditiup sangkakala.
Jadi nanti ada malaikat yang akan meniup yaitu sangkakala, ya. Kemudian di saat itu semuanya nggak ada yang namanya hidup, semuanya mati. Yaitu jadi agak maju nih. Ini agak maju. Satu ulangi lagi tadi. Jadi perjalanan kita yaitu setelah ditiup sangkakala ya oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiupan pertama semuanya mati. Kemudian setelah itu ditiup yang kedua ya semuanya nggak ada yang hidup, bahkan malaikat semuanya mati. Jadi ditiup sangkakala ini bukan hanya apa? Manusia, malaikat juga nanti semuanya mati. Ya, dan setelah itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semuanya. Yaitu ditiupan yang setelahnya. Dan semua manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya yaitu padang mahsyar. Jadi kita semua nanti dari Nabi Adam sampai umat terakhir sekarang ini kita semua kumpul. Nanti nggak ada yang ketemu nanti. Kenapa? Karena jumlah manusia itu sangat banyak. Nggak ada yang berpakaian seperti ini. Tidak dikhitan, tidak disunat, semua telanjang. Dan matahari didekatkan dengan jarak yaitu kurang lebih 1 mil, dekat sekali. Makanya ada hadis mengatakan sampai ada yang dia berkeringat, sampai ada yang keringatnya itu seperti itu kayak kebanjiran keringatnya karena luar biasa panasnya matahari. Itu di padang mahsyar ribuan tahun kita menunggu, belum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang panas, nggak ada namanya sandal, sepatu nggak ada. Itu di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan. Kita semua ya, tidak lagi melihat yang lain karena sibuk. Beda kalau sekarang. Kalau seorang sekarang melihat wanita yang tidak berpakaian, ya itu karena nafsu setan, bisikan setan. Kalau di sana nggak ada lagi. Semua menangis sedih. Apa yang harus mereka jawab ya di saat Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban. Menunggu ribuan tahun, baru setelah itu datang ya para nabi dan meminta satu persatu ya manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu adalah nabi yang pertama ya kami, bantu kami, beri syafaat kami. Tapi Nabi Adam beliau tidak mampu. Begitu sampai
nabi berikutnya, dan berikutnya, sampai yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ beliau memberikan syafaat kepada umatnya. Ini kelebihan umat terakhir, umat Nabi Muhammad, umat yang dia mendapatkan syafaat. Setelah itu mulailah kita akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan melewati itu sirat, jembatan. Ya, satu persatu nanti. Jadi nggak ada lagi memikirkan mana si fulan, bagaimana si fulan, tidak ada, sibuk dengan masing-masing. Ada yang dia diberikan catatan, yaitu dari tangan kanan atau depan, ada yang dari belakang, ada yang dari kiri. Hari yang sangat dahsyat saat itu, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Perjalanan itu bukan harian, tapi ribuan tahun perjalanan untuk melewati tadi dari padang mahsyar. Kemudian setelah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melewati sirat terus sampai akhir. Kemana tempat kembali kita? Apakah tempat kita memang kembali ke asal kita itu surga, atau sebaliknya tempat kembali kita malahan adalah neraka? Dan gak ada yang tahu di mana tempat kembali kita, walaupun Allah sudah nentukan. Jadi sebelum kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita ini lahir di dunia ini, Allah sudah menentukan kemana kembali kita. Apakah kembali kita adalah surga, atau sebaliknya kembali kita adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Makanya jangan sombong kita. Ya, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik. Bisa jadi teman kita yang kita anggap remeh, bisa jadi dia adalah penghuni surga. Atau jangan-jangan malahan kita sendiri adalah penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Hati-hati. Allah sudah nentukan kita masing-masing. Gak boleh kita sombong, merasa tinggi, kita merasa lebih. Karena Allah sudah menentukan. Karena terkadang kita sombong, merasa lebih atas apa yang ada pada diri kita dari kelebihan kita. Maka ingatlah, segala sesuatu sudah Allah tentukan. Maka jangan anggap remeh. Yang pintar, jangan sombong. Kenapa? Karena semua itu Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Maka bagi mereka yang mendapatkan yaitu kebaikan, walhamdulillah. Dan apabila mereka mendapatkan surga, itulah sebuah kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Judul yang kita bahas tadi, rindu dengan keindahan surga. Surga itu tempat yang dirindukan bagi setiap kita. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang ditulis, surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna fil jannah mi'ah darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Jadi surga itu ada 100 tingkatan. Ya Allah persiapkan bagi mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak tahu, ya. Kita semua tentu berharap masuk surga. Dan di surga itu nanti ada berapa tingkatan, kita nggak tahu di tingkat berapa. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa jarak antara dua surga yang berdekatan sejauh jarak antara langit dan bumi. Ingat tadi ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Jarak antara tingkatan satu dengan tingkatan yang dekatnya itu sejauh, yaitu antara langit dan bumi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faida sa'altum, ya, apabila kalian meminta kepada Allah, fas'alul firdaus, mintalah kepada Allah surga firdaus. Kalian kalau malam doa enggak, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga firdaus. Ya Allah mudahkanlah saya masuk ke dalam surga firdaus. Ini yang disuruh oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyuruh kita, kalau kalian minta surga, mintalah itu surga firdaus. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kenapa kita disuruh minta surga firdaus? Dia surga yang paling tengah, yang paling tinggi. Di atasnya itu adalah apa? Singgasana Allah, arsy. Makanya kita disuruh meminta apa tadi? Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-jannah, jannatul firdaus. Nah ini ikhwan fiddin, yang kepada kita semua. Makanya kalau kalian malam minta, berdoa, ya surga nggak akan datang dengan sendirinya, nggak bisa. Dua yang harus kita lakukan, satu berdoa, yang kedua berusaha dengan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian punya prinsip anak muda zaman sekarang. Apa prinsip anak muda sekarang? Masa muda berfoya-foya, terus masa tua apa? Masa tua, ngapain masa tua? Bertobat, meninggal, masuk mana? Kalau dia masa tua, kalau dapat masa tua, dia masa mudanya berfoya-foya, pas dia minum khamr nggak taunya meninggal. Ya. Dia menyangka bahwa hidup dia lama, padahal hidup itu nggak ada yang tahu. Banyak sekarang anak usia SMP sudah meninggal, anak SMA sudah meninggal. Makanya kita jangan menyangka bahwa kita ini hidup apa? Hiduplah lama. Coba kalau nanti malam tiba-tiba Allah mencabut kita, nggak ada yang tahu. Banyak sekarang orang menyangka hidup lama, nggak taunya Allah mencabut nyawa dia. Makanya kita ini jangan sampai apa sombong. Ya. Baik.
Jadi di surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling atas surga Firdaus, ada juga yang paling bawah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan apa? Diberikan surga. Dan surga Firdaus adalah surga yang luar biasa yang Allah berikan gitu kepada kita. Baik. Kemudian siapa sih penduduk surga? Seperti apa fisiknya? Apakah seperti kita ini? Enggak. Bukan. Kalian kecil-kecil. Surga Firdaus enggak ada yang kecil. Semua standar. Ya. Bahwa penduduk surga disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia, yang panjangnya 60 zira. Semua orang yang masuk surga seperti fisiknya Adam. Ya, ini hadisnya. Apa maksudnya? Bahwa penduduk surga itu tingginya semua sama seperti tingginya Nabi Adam. Dan tinggi Nabi Adam adalah 60 zira atau 60 hasta. Ya. Tahu satu zira? Satu zira berapa? Satu hasta. Berapa? Berapa? Tahu satu hasta enggak? Berapa sentimeter? Tahu satu hasta? Dari sini nih. Ini sampai sini. Ini satu hasta. Nih. Ukur berapa senti? 30, yakin? 30 segini 30. Nih, dari sini sampai sini. Ini satu hasta. Anggap aja lah misalnya pendek-pendeknya 50 cm atau 60 cm. Coba berapa senti tadi? Berapa zira? Berapa hasta? 60. Dihitung 60 dikali 50 berapa? Berapa meter? Dihitung. Kalau 60 ya, zira, coba bayangkan. Ya, kalau kita hitung dari ujung sini sampai ujung sana, berapa itu? Berapa hasta? Sampai nggak ke tembok? Jebol. Makanya, itulah asal kita yang sebenarnya, bahwa asal kita, badan kita itu adalah tinggi. Orang bilang itu raksasa kan gitu kan. Memang badan kita itu asalnya fisik Nabi Adam itu adalah besar. Makanya ketika dia diciptakan oleh Allah, dalam fisiknya memang besar. Itulah nanti badan kita saat di mana? Di surga. Makanya berdoa kepada Allah. Kalau masuk neraka dengan badan yang besar, gimana nanti ketika dihukum benar-benar merasakan. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisiknya itu nanti besar. Seukuran tadi 60 berapa? 60 zira atau 60 hasta. Jadi ada nggak yang seperti ini nanti? Kalian berapa hasta coba? Paling 4 hasta kalian, 5 hasta,
6 hasta maksimal. Ya. Ustaz, apakah mungkin? Nggak ada yang mungkin, nggak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Coba kalian sama orang Arab besar siapa? Nah, itu aja di dunia udah beda, apalagi. Ya. Baik. Kemudian usia penduduk surga itu 30-an tahun. Ya. Kalian nggak ada. Kasihan. Kalian usia berapa? Berarti kalian nggak ada. Ini wajah-wajah nggak ada di surga semua ini. Ya, ini wajah-wajah yang nggak ada semua di surga. Ini wajahnya nggak ada. Apa maksudnya? Maksudnya wajahnya itu ketika kalian usia 30-an tahun. Gitu maksudnya. Kalau Ustaz sudah tahu wajahnya, lihat aja foto usia 30 tahun. Ini wajahnya. Coba kalian. Tahu nggak wajah kalian usia 30 tahun? Gimana tahunya? Emang tahu kalian masa depan? Bahaya, nggak boleh, haram. Ya. Maksudnya di sini bukan itu. Ya, di sini kita seorang muslim ya harus optimis ya. Kita harus optimis bagaimana kita berusaha berdoa bahwa usia penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa usia mereka antara 30 atau 33 tahun itu usia penduduk surga. Ya. Jadi di sana nggak ada yang namanya itu kakek, nenek, itu nggak ada. Karena usia 30-an. Iya, semua kuat. Bicara bagaimana fisik bidadari surga. Ya. Baik. Kemudian bagaimana fisiknya lagi? Disebutkan di dalam hadis ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk surga itu kondisinya adalah Jordan. Ya, kondisinya apa? Jordan. Apa itu Jordan? Ya, Jordan ini dia bentuk dari ajrat. Ya, apa artinya? Seorang pemuda yang baru tumbuh kumisnya. Ya, jadi masih ganteng. Ya. Dan tidak berbulu. Ya. Makanya disebutkan ya, yang jelas bahwasanya penduduk surga itu nanti tampan-tampan. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, semua ganteng. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat yang disebutkan dari riwayat Abu Dunya dari sahabat Anas bin Malik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yadhulu ahlul jannah al jannah ala tuli Adam. Penduduk surga itu masuk surga tingginya seperti Nabi Adam. Berapa tadi? 60 ziro. Ya, 60 hasta. Dihafal ya, hasta itu ini ukurannya nih. Nih, dari sini sampai sini ukuran dewasa, bukan ukuran anak. Ini zero. Ini ukuran nanti. Kemudian dan mereka berwajah tampan seperti Nabi Yusuf. Jadi kalian nggak usah sekarang ini Ustaz wajah saya jelek, nggak usah. Fokus berdoa kepada Allah masuk surga, wajah kalian nanti tampan seperti Nabi Yusuf.
Maka dunia ini ujian bagi kita. Dan kita harus bersyukur. Jangan sampai, kenapa ya Allah ciptakan saya, wajah saya kok jelek, hidung saya kok mancung ke dalam misalnya, alias pesek misalnya. Nggak perlu kita ini, berkeluh kesah. Kita harus bersyukur. Kenapa? Dunia bagi seorang muslim itu bagikan penjara. Berdoa kalian, berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya surga Firdaus. Ingat, wajah kalian nanti di sana seperti wajah Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Kapan kalian kenalan? Kok tahu? Memang pernah ketemu Nabi Yusuf? Kalau ketemu Yusuf, ada Yusuf, ya. Tapi Nabi Yusuf kegantengannya luar biasa. Ya. Makanya ini bagaimana wajah. Ingat ya, sudah tahu fisiknya, tingginya, wajahnya, ya. Wajahnya siapa? Penduduk surga. Dan usia mereka berapa tadi? 30 atau 33 tahun. Dan mereka berpenampilan muda dan bercelak. Ya, bercelak. Maka laki-laki boleh bercelak. Ya, karena itu adalah penampilan penduduk surga. Tapi ingat, harus lurus niatnya. Ya. Baik. Kemudian apalagi keistimewaan penduduk surga untuk laki-laki? Bahwa di saat itu seorang laki-laki penduduk surga mampu berhubungan badan 100 kali sehari. Ya. Ditulis, bukan diingat, ditulis. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami nanti di surga? Jadi ada sahabat nanya, ya Rasulullah, nanti di surga apakah kami ini bertemu sama istri kami lagi? Lalu apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna rajula, sesungguhnya laki-laki nanti di surga dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Iya. Ini yang disebutkan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sudah tahu ya fisiknya. Ini fisik nanti kita. Ketika kita masuk surga, maka kita harus ini tadi, rindu. Ya Allah, luar biasa di surga. Badannya besar, tampan seperti Nabi Yusuf. Iya. Bagaimana kelebihan. Makanya kita rindu. Kalau saya masuk surga bagaimana nanti? Makanya kita harus berdoa. Melakukan kebaikan agar kita bisa masuk surga, ya. Baik. Dan gak boleh kita pesimis, kita harus apa? Optimis. Ya, kita harus yakin. Semoga Allah masukkan, walaupun semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian bicara tadi terkait tentang, kalian tahu bidadari nggak? Emang pernah lihat apa? Hati-hati, yang kalian jangan-jangan lihat itu wanita dunia, wanita-wanita yang dia berpakaian namun hakikatnya telanjang. Hati-hati, ya. Baik. Disebutkan dalam hadis, walikulli wahidin minhum
zaujatani, setiap seseorang dari mereka memiliki 2 istri. Ya, ini maksudnya nanti di surga. Memiliki apa? 2 istri yang sumsum betisnya dapat dilihat dari balik daging. Yang dari balik dagingnya karena kecantikannya. Kalau kalian lihat perempuan sekarang, nampak sumsum betisnya kayaknya lari ya. Ya. Ini fisik bidadari nanti, wanita di surga. Yang sumsum betisnya dapat dilihat dari balik dagingnya. Coba, misalnya di daging, sumsum betisnya itu kelihatan. Kalau kalian lihat sendiri kayaknya lari nih kayaknya. Tapi itulah kecantikan nanti. Ya. Dan mereka bertasbih, ya. Siapa itu? Bidadari surga. Kemudian dalam hadis yang lain, inna awwala, ya, sesungguhnya yang pertama kali rombongan yang masuk ke surga itu keadaan mereka bagaikan bulan purnama. Wah, luar biasa ini. Jadi nanti ada rombongan yang pertama kali masuk surga, wajahnya seperti apa? Bulan purnama. Iya. Kemudian setelah mereka, orang-orang yang dia keadaannya seperti bintang yang paling berkilau sinarnya di langit. Ya, jadi rombongan berikutnya adalah siapa? Penduduk surga. Mereka yang wajahnya bersinar, bintang yang bersinar. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, mereka tidak buang air kecil. Ya. Jadi penduduk surga di sana itu nggak ada istilahnya buang air kecil, itu nggak ada. Ya. Minum sepuasnya, tapi nggak ada izin ke kamar kecil, nggak ada. Ya. Kemudian dan juga tidak buang air besar. Ya, tidak buang air besar. Makan sepuasnya di sana. Nggak ada namanya itu WC, izin buang air besar. Karena penduduk surga tidak buang air besar dan tidak meludah dan tidak keluar ingus. Nah, kalau kalian kan masih ingusan kan? Nah, sana nggak ada ingus-ingus, ludah, ya. Kemudian amsatuhum ad-dahab, mereka punya sisir, tahu sisir? Sisir mereka terbuat dari emas. Kalau kan sisirnya dari apa? Plastik, ya. Plastik udah hitam pula, ya kan? Nah, ingat, sisir penduduk surga itu apa? Dari emas. Kemudian mereka berkeringat, tapi keringat mereka bagaikan minyak kasturi. Kalau kalian minyaknya apa? Bau, ya kan? Itu keringat dunia. Nah, coba, mau nggak kalian keringatnya seperti keringat kasturi? Surga. Makanya berdoa, ya Allah, masukkan saya surga, ya Allah. Semoga ketemu sama bidadari, ya Allah. Ya, bau keringat saya seperti keringat bau apa? Minyak doa. Makanya harus rajin. Sholatnya dijaga, baca Al-Qur'annya, belajar semangat. Dunia ini sebentar lewat.
Coba sekarang SMP, tiba-tiba nanti SMA lulus. Setelah lulus apa? Sibuk nyari kerja, belajar. Setelah itu apa? Nikah punya anak. Tiba-tiba udah usia umur 50 tahun. Kalau usianya 50 tahun. Ya. Maka itu tadi berdoa. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan perapian mereka aluwah. Ya. Jadi maksudnya mereka punya yaitu perapian. Ya. Kemudian setelah itu waswajuhum, dan pasangan mereka adalah bidadari. Ya. Jadi di surga itu nanti pasangannya adalah apa? Bidadari yang mana mereka disiapkan bagi penduduk surga. Wanita di sana ada dua. Ada wanita memang dari dunia yang mereka beriman kepada Allah, lalu Allah masukkan yaitu ke dalam surga. Namun ada juga bidadari surga. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, dan Allah menciptakan ukuran fisik yang seperti ayah mereka yaitu Nabi Adam, setinggi 60 hasta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini jelas loh. Jelas yang disebutkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana fisik kita seperti ayah kita Adam. Ya. Yang jelas ini ada sebuah kenikmatan. Jangan sampai ini kita malahan karena kita sibuk dengan dunia, akhirnya kita lupa dengan kehidupan. Kehidupan apa tadi? Kehidupan yang sebenarnya yaitu al-jannah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa masuk ke surga. Ya. Baik. Dan jangan sampai kita terbalik, kesasar. Kita ingin surga nggak taunya kita cuma minta tapi nggak beramal. Akhirnya bukan surga yang kita dapatkan, malahan kita dapat apa? Neraka. Yang wah, ini kalau bicara neraka luar biasa nanti. Ada waktunya nantilah. Ya, kita sekarang pokoknya sibuk bagaimana kita ini mengetahui tentang apa surga agar kita bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana tadi kecantikan bidadari sampai nampak apa tadi? Nah, apa? Sumsum betisnya. Tahu sumsum betis ya? Nampak di balik dagingnya tadi. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan yang ke dalam yang tinggi 60 ziro. 60 ziro kalau itu ukuran 1 ziro 50 aja berarti kurang lebih berapa meter? Kurang lebih 30 meter. Coba 30 meter sampai sini kan 30 meter ya? Badannya luar biasa. Ya. Itu badan apa? Atau fisik yaitu manusia. Ya. Nah, setelah kita tahu tadi, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berjalan melangkahkan kaki kita kepada apa yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan ini sebagai terakhir. Jadi gini. Judul kita apa tadi? Rindu pada keindahan surga. Ustaz nggak sebutkan ya, yang sebenarnya masih banyak. Apa sih makanan penduduk surga? Minumannya apa?
rumahnya seperti apa, bagaimana sungainya, bagaimana buah-buahan di sana, itu masih banyak. Karena waktu yang nggak mungkin Ustaz sampaikan secara keseluruhan. Ustaz cuma sampaikan tadi fisik penduduk surga dan juga penduduk, yaitu di dalamnya ada bidadari. Ya. Nah, di sini yang terakhir beliau menyebutkan bahwa kalian ingat dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 20, muttaqina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin. Ya, dan kami nikahkan mereka. Siapa ini? Penduduk surga dengan bidadari yang cantik bermata jeli. Ya, itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas bahwa wajahnya cantik, usianya sebaya. Jadi nggak ada bidadari nanti nenek, nggak ada. Ya. Nggak ada bidadari nanti jelek, nggak ada. Semuanya cantik. Iya. Kalian nggak akan kedip karena saking cantiknya. Usianya sebaya. Ya, dan mereka sangat mencintai, dan ingat mereka kondisinya adalah gadis. Ya. Jadi bidadari itu apa? Mereka adalah gadis. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat apa? Al-Waqiah. Gimana ayatnya itu? Fajalnahunna abkara. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis. Ya. Nah, ini sekilas, ya, karena waktu yang membatasi kita. Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan tentang apa? Surga. Intinya ini ada dua jalan ini. Ingat ini ya. Tanamkan terakhir ini. Tolong disimak dan didengarkan. Terakhir. Ingat, Allah sudah memberikan kepada kita. Ini ada dua jalan. Satu jalan neraka, satu jalan surga. Sekarang kalian pilih mana? Memang Allah sudah tentukan apakah kita ini ke surga atau neraka, Allah sudah tentukan. Tapi ingat, Allah suruh memilih. Apakah kita milih jalan surga ataukah kita milih jalan neraka? Itu semua kembali kepada diri kita. Kalau kalian sabar milih jalan surga walaupun kadang pahit, tapi kalian nanti terakhir ujungnya itu yang kalian dapatkan tadi, bidadari. Coba 100 bidadari menemani kalian. Tapi kalau kalian gak sabar, kalian milih jalan tadi yang kata kalian nikmat, itu hanya sesaat. Ya, tapi ujungnya nanti kalian akan merugi. Apa itu? Kalian akan mendapatkan yaitu neraka. Ini jalan sudah ada nih, kalian pilih. Nanti kalian lulus, tinggal pilih mana yang kalian inginkan sekarang. Itu semua kembali kepada kita masing-masing. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa berkumpul nanti di kampung akhir kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang Ustaz bisa sampaikan. Waktu sudah pas jam 17.30, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan menjadikan kebaikan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.